Part 30. Di beberapa waktu sebelum babak pertama dimulai, Jonathan selaku komandan ksatria Dimitri sedang berbicara dengan pasukannya. Di waktu tersebut, Jonathan berkata, kalau tuan mereka Roman Dimitri telah mengadakan turnamen bela diri, dan dalam turnamen tersebut, Jonathan berkata kalau mantan kapten ksatria mereka, Chris, juga mengikuti turnamen tersebut, dan meminta kepada mereka untuk menonton kinerja senior mereka supaya mereka bisa berkembang dengan mengikuti jalan yang sudah mereka pilih sebagai ksatria Dimitri, dan mereka pun serentak menjawab, siap. Kembali ke waktu Chris yang sudah memenangkan pertandingan tersebut, para ksatria pasukan Jonathan yang melihat pertandingan tersebut, mereka pun mulai merasa kagum, karena kekuatan Chris yang begitu kuat, tak terkecuali dengan Jonathan, yang akhirnya menyadari, kalau Chris sudah berkembang dengan begitu pesat, dan di sisi Chris, dia yang menganggap dirinya sebagai pedang yang mewakili tuannya, dia berkata dalam hatinya, kalau tak ada yang boleh menyentuh tuannya Roman, sebelum melewati dirinya, dan pertandingan dalam kelompok yang diikuti oleh Chris yang akhirnya dimulai pun, tanpa ampun, dia terus mengalahkan para peserta yang berada di kelompoknya, dengan babak kedua diselesaikan dengan waktu 5 detik, babak ketiga diselesaikan dengan waktu 8 detik, dan babak keempat diselesaikan dengan waktu 10 detik, sehingga membuat Jonathan terkejut dengan kekuatan Chris yang sangat pesat berkembang, dan bertanya-tanya, apa yang sudah Roman lakukan kepada Chris yang bisa berkembang begitu pesat. Di saat babak selanjutnya akan dimulai, para peserta yang melihat peserta lain yang akan naik ke ring untuk melawan Chris, mereka berkata, menyerah adalah keputusan yang tepat, soalnya lawannya sangatlah kuat, mending menyerah daripada dipermalukan di atas arena. Tapi apa Farrell bisa mengalahkan Chris? Mustahil, kekuatan Chris sudah di luar nalar. Tapi setidaknya dia masih bisa bertahan selama 10 detik kan? Mungkin Farrell bisa melawannya lebih lama daripada yang lain. Mungkin itu benar, aku bertaruh dia bertahan selama 30 detik. Di sisi tempat pertarungan, di saat wasit pertandingan tersebut menyuruh mereka untuk maju. Di sisi pandangan Farrell, dia berkata dalam hatinya, kalau sejujurnya dia tidak yakin bisa mengalahkan Chris. Tapi kalau soal bertahan, Farrell merasa yakin kalau dia bisa bertahan lebih lama melawan Chris dibandingkan peserta lain. Serta kalau bisa melakukan hal tersebut, Farrell berpendapat kalau namanya pasti akan terkenal meski cuman dengan bertahan lama melawan Chris. Namun saat wasit pertandingan tersebut memberikan aba-aba pertandingan terakhir dalam kelompok tersebut dimulai, Chris dengan cepat bergerak dan langsung melancarkan serangannya yang telak mengenai, sehingga membuat Jonathan dan pasukan ksatria Dimitri terkejut. Tak terkecuali dengan para keluarga Persatuan Timur Laut, bahkan dengan para peserta lain yang melihatnya pun tak mempercayai apa yang sudah mereka lihat, karena pertandingan tersebut sangatlah cepat yang mereka tak bisa melihat pergerakan Chris, dan di sisi tempat pertandingan, wasit pertandingan tersebut pun mengumumkan, kalau pertandingan tersebut dimenangkan oleh Chris, dan meminta tepuk tangan dari para penonton kepada Chris yang menjadi pemenang dari kelompok 1. Chris bertarung selama 27 detik saja dalam keseluruhan babak dari kelompok 1. Hasil ini mengejutkan seluruh Timur Laut. Kelompok 1 kemenangan mutlak dari Chris. Kelompok 2, Kevin mengamankan kemenangan dengan kekuatannya yang mengerikan. Kelompok 3 dan 4, Vulcan dan Fuki membuat lawan mereka kalah menyedihkan karena perbedaan kekuatan fisik. Kelompok 5, Henderson membuat semua orang terkejut karena berhasil mengamankan kemenangan. Bahkan setelah membungkam semua orang dengan memenangkan babak pertama. Dan sekarang, harapan terakhir Persekutuan Timur Laut berada di kelompok 6, bersama dengan McBurney si ksatria buntung. Sebelum pertempuran terakhir dari kelompok 6 yang diwakili oleh McBurney, terlihat Viscount Conrad sedang berbicara dengan seorang ksatria yang mewakili keluarganya, yang diketahui dia bernama Gabriel. Di dalam obrolan tersebut, Viscount Conrad berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, dia adalah ksatria 3 bintang, ada batasan dalam menggunakan aura di turnamen ini, soalnya akan terdapat perbedaan yang sangat jauh antar individu. Namun, meskipun ksatria aura 3 star tidak menggunakan auranya, tetap ada perbedaan yang besar dalam kekuatan mereka. Kuakui kau beruntung bertahan sampai babak ketiga, tapi keberuntunganmu sudah habis. McBurney, bukan, Roman Dimitri. Lalu, Viscount Conrad berkata, camkan baik-baik, semua perwakilan Persekutuan Timur Laut sudah dikalahkan, harapan yang tersisa sekarang cuman kau seorang. Gabriel,
Jangan memberi rasa kasihan pada kawanmu cuman karena dia cacat. Amankan kemenangan yang luar biasa demi kebanggaan Timur Laut. Dan Gabriel pun, sambil tersenyum berkata siap, sekaligus di dalam hatinya berkata kalau dia tidak mungkin tidak bisa mengalahkan ksatria yang cacat seperti McBurney. Setelah Gabriel naik ke atas ring pertandingan dengan McBurney, dia yang melihat McBurney pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, McBurney sudah kehilangan keseimbangan tubuhnya karena tangannya cuma satu. Bahkan ketika tangannya masih sehat, seharusnya mustahil orang sepertinya menjadi ksatria. Sekarang, dia berusaha memenangkan pertarungan yang bahkan sulit dimenangkan oleh ksatria tanpa kekurangan. Tidak perlu menggunakan aura. Akan kutunjukkan kenyataan yang ingin kau lampaui padamu. Mustahil kau bisa menangkis seranganku ini. Jadi kau cuman bisa menghindarinya. McBurney yang cuman memiliki satu tangan menandakan salah satu sisi tubuhnya tidak memiliki pertahanan. Gabriel yang mengetahui kelemahan McBurney pun memanfaatkan sisi tersebut, sehingga bisa melancarkan serangan yang seharusnya bisa langsung menebas McBurney. Namun, McBurney yang melihat serangan tersebut, tak disangka bisa menangkis serangan tersebut dengan merebahkan tubuhnya yang hanya menggunakan satu pijakan kaki kirinya untuk mengontrol keseimbangan tubuhnya. Sehingga membuat Gabriel pun terkejut dengan kuda-kuda yang digunakan oleh McBurney, dan setelah menangkis serangan tersebut, McBurney pun berputar dan menyerang Gabriel yang buatnya terpojok sekaligus membuatnya marah, sehingga dia pun menggunakan teknik auranya sekaligus menyadari, kalau McBurney yang terus menang dan terus lolos ke babak selanjutnya, bukan hanya sekedar faktor keberuntungan saja, karena di saat serangan sebelumnya, Gabriel menyadari, kalau McBurney saat diserang tidak kehilangan keseimbangan tubuhnya, bahkan McBurney bisa memanfaatkan ketidakseimbangan karena kehilangan tangan kanannya untuk melakukan gerakan yang menguntungkannya. Dan di sisi McBurney, dia yang teringat dengan perkataan Roman yang mengatakan, kalau dasaran dari teknik bertarung adalah keseimbangan tubuh, yang berarti kehilangan satu tangan adalah kelemahan yang fatal bagi pendekar pedang. Namun terlepas dari itu, Roman berkata kalau teknik one-handed sword yang akan diajarkan olehnya adalah teknik yang memanfaatkan ketidakseimbangan tubuh untuk menggunakan teknik unik. Lalu, McBurney berkata, pencipta teknik one-handed sword ini sama sepertiku, bagaimana dia bisa menciptakan teknik seperti ini? Dia orang yang menakjubkan. Bukan, dia berbeda dariku yang menerima kenyataan. Dia tidak pernah menyerah untuk mencari jalannya sendiri sampai menemukan teknik one-handed sword ini. Karena itu, aku yang tidak melakukan apa-apa akhirnya mendapatkan cahaya harapan. Jadi aku pasti akan memenangkan turnamen ini atas nama tuanku. Aku tidak ingin menyia-nyiakan hidupku lagi. Sama seperti pendekar pedang itu, Roman Dimitri. Terima kasih, karena memberiku kehidupan yang baru. Pada akhirnya, Ksatria Dimitri yang akan memenangkan turnamen. Persekutuan Timur Laut cuman bisa bicara. Sekarang mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Dimitri. Di sisi Viscount Conrad, setelah melihat utusannya dikalahkan oleh McBurney, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, berakhir sudah, Persekutuan Timur Laut sudah tidak terselamatkan. Kapan keluarga Dimitri jadi sekuat ini? Mereka monster. Apa kami sudah menyinggung dewa? Bahkan jika kami meminjam kekuatan pemerintahan pusat, kemenangan melawan monster seperti mereka tidaklah 100%. Lalu, salah satu keluarga yang tergabung dalam Persekutuan Timur Laut bertanya kepada Viscount Conrad tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, dan Viscount Conrad sambil meninggalkan tempat duduknya. Dia menjawab kalau tidak ada alasan lagi mereka tetap di tempat tersebut, karena semua perwakilan mereka sudah kalah dan mengajak mereka untuk pergi. Salah satu dari peserta pun berkata, kalau dulunya, mereka atau para prajurit yang Roman rekrut bukanlah orang yang sekuat sekarang, sekaligus bertanya-tanya, bagaimana Roman bisa mengubah mereka menjadi monster, dan salah satu dari mereka yang memakai syal merah, dia berkata, setiap keluarga atau kekuatan yang besar memiliki pedang pertama, dia sosok yang bisa menyebarluaskan namanya ke seluruh benua. Dia memiliki kemampuan yang hebat dalam memimpin pasukan dan memperkuat orang-orang yang mengikutinya sampai menjadi begitu kuat. Padahal Roman Dimitri tidak terlahir di keluarga ksatria atau mereka yang berfokus pada pedang. Apa kalian menyadari makna dari itu? Itu berarti dia adalah ksatria perintis yang akan memimpin Dimitri menjadi keluarga ksatria terkemuka. Masa depan ksatria Timur Laut sudah terlihat jelas, kalau mereka ingin sukses sebagai ksatria di masa depan.
mereka harus bersumpah setia kepada Dimitri. Setelah beberapa saat, Roman yang mengumpulkan para prajuritnya pun berkata, "Kerja bagus, kalian semua. Mungkin beberapa dari kalian bersumpah setia padaku karena membutuhkan kekuatanku, beberapa karena mengagumi kekuatanku, dan beberapa juga bersumpah setia karena tidak punya pilihan lain. Aku sendiri tidak menyukai hubungan yang terlalu rumit. Tentu hubungan yang dekat bisa dibentuk melalui perasaan satu sama lain. Tapi menurutku, hubungan yang sempurna dibentuk dengan memberi dan menerima. Selama kalian menginginkan sesuatu dariku, hubungan kita tetap akan kuat. Tidak peduli sampai kapan itu, aku menghargai keinginan dan semangat kalian. Tapi jangan lupa, kalian adalah orang-orang pilihanku, Roman Dimitri. Karena itu, jangan meragukan kemampuan kalian sendiri. Jangan pernah meragukan kemenangan kalian. Dan terakhir, aku akan memberi kalian hadiah 10 koin emas dan libur 3 hari. Nikmati waktu kalian selagi bisa." Dan mereka pun menjawab dengan berkata, "Terima kasih tuanku, suatu kehormatan bisa melayani Anda, kami akan melayani seumur hidup." Setelah beberapa saat, Lukas yang terlihat sedang memberikan informasi kepada Roman. Dia berkata kalau setelah menyelidikannya, rencana Persekutuan Timur Laut tampaknya sadar kalau tidak ada gunanya melawan Dimitri dan memutuskan untuk menyerah sesuai perkiraan yang Roman katakan, serta meyakini kalau mereka atau Persekutuan Timur Laut tidak akan mengarahkan pedang ke Dimitri selama tidak ada kesempatan. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya yang akan berkata kalau mungkin mereka akan melawan kembali kalau ada kesempatan, Roman berkata, "Tidak ada penguasa yang sempurna di dunia. Bahkan jika penguasa sebuah kerajaan memimpin dengan bijak, ku yakin pasti ada halangan yang berusaha menjatuhkannya. Karena kita tidak tahu kapan hubungan Dimitri dan pemerintahan pusat akan berubah, kita harus menghindari kematian orang-orang Timur Laut sebisa mungkin. Dengan ini, Persekutuan Timur Laut adalah penjahat yang dibutuhkan. Aku sudah memprovokasi persekutuan sampai membuat mereka menyadari kenyataan. Langkah berikutnya, memanfaatkan barbar untuk mengendalikan barbar. Mari kita lakukan ini, Lukas." Di tempat lain, di wilayah utara Kairo, tepatnya di kediaman Count Douglas, dia yang memarahi bawahannya pun bertanya, apakah dia belum menemukan barang yang Count Douglas cari, dan bawahannya pun berkata, kalau mereka sudah membereskan bandit di sekitar wilayah yang mereka tuju, tapi mereka tidak bisa menemukan lokasi uang gelap. Demi mempersiapkan dana perang melawan Lawrence, selain dana perang yang mereka pinjam dari Gold Bank, Count Barco juga meminjam dari kenalannya sebanyak mungkin. Di antara semua kenalan, dia meminjam dari Count Douglas, sosok berpengaruh dan pemegang kekuatan yang besar di wilayah utara. Barco menggunakan uang yang dipinjam untuk menyewa Homeros yang berakhir mengalami kekalahan dari melawan Roman. Kemudian, karena Count Barco mati dalam usahanya melarikan diri, artinya orang yang seharusnya melunasi hutang-hutang itu sudah mati. Tapi Count Douglas yang sangat tertekan mengingat sesuatu, uang gelap keluarga Barco yang tidak pernah diketahui publik. Count Douglas mendapatkan petunjuk lokasi uang gelap Barco dari mulut Count Barco yang mabuk berat. Dia berhasil menemukannya setelah menyuruh guild informan Black Moon untuk membantunya. Tapi kehilangan semua uang itu dalam perjalanan karena diserang oleh kelompok bandit. Di saat Count Douglas yang marah berkata kepada bawahannya untuk mencari uang tersebut dengan segala cara, karena dia pikir kalau uang tersebut adalah uang miliknya sebagai ganti pelunasan hutang Barco. Tak berselang lama seorang bawahannya yang lain datang, dan berkata kalau guild informan Black Moon menemukan lokasi emasnya, dan Count Douglas pun menyuruh orang tersebut datang menghadapnya. Setelah orang tersebut menghadap, orang yang diketahui nama orang tersebut adalah Donovan, sebagai guild master dari guild Black Moon. Dia berkata, kami mencari ke pasar gelap setelah para bandit mencuri emas-emas itu dan berakhir mengetahui identitas orang yang mencurinya. Bukan bandit yang mencuri emas-emas itu, melainkan Persekutuan Timur Laut. Yang pertama menyerang kereta pengangkut memang bandit. Tapi, pasukan Persekutuan Timur Laut kebetulan bertemu dengan bandit dan membunuh mereka semua. Kemudian, mereka mengambil semua emas yang dicuri. Meski begitu, seharusnya mereka tahu kalau itu adalah kereta Count Douglas. Aku membawakan bukti emas yang ku beli dari pasar gelap, nomor yang tertera pada emas sama seperti emas Barco. Aku juga memastikan kalau orang yang menjual emas ini di pasar gelap adalah bawahan langsung Viscount Conrad dari Persekutuan Timur Laut. Setelah memberikan informasi tersebut kepada Count Douglas,
Donovan berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, kalau aku tidak memberitahukan informasi ini pada Count Douglas, kejahatan Persekutuan Timur Laut pasti sempurna. Tapi bajingan-bajingan itu membawa bencana besar atas tindakan mereka sendiri. Persekutuan Timur Laut, Count Douglas, ini jadi menarik. Terjadi perubahan yang besar pada Guild Black Moon. Tadinya Guild Black Moon adalah guild informan yang terkenal di Timur Laut. Tapi sekarang, mereka adalah guild yang dikendalikan oleh pemimpin Guild Hao, Lucas, dan menjadi kekuatan yang bergerak atas perintah Roman Dimitri. Setelah mengetahui informasi tersebut, Count Douglas pun memerintahkan bawahannya untuk menghubungi Persekutuan Timur Laut, serta berkata kalau dia akan membantai siapapun yang mengambil uangnya di tempat Persekutuan Timur Laut. Di beberapa waktu sebelum Count Douglas menghubungi mereka, salah seorang dari mereka berkata, kalau Count Douglas, yang dijuluki sebagai Beast of the North, dia mencemaskan situasi mereka, kalau sampai hubungan mereka dengan Count Douglas memburuk, dan yang lainnya pun membenarkan hal tersebut. Yang dia mengetahui watak dari Count Douglas, namun, Viscount Conrad membalasnya, dengan berkata, apa yang kau bicarakan? Uang gelap Barco bukan milik Count Douglas seorang. Kita juga meminjamkan uang pada Barco. Karena itu, kita juga berhak mendapatkan bagian. Selain itu, bukannya Count Douglas yang berusaha mengambil emas diam-diam. Kita tidak bersalah di sini. Lalu, pria yang tadi berkata, haruskah mereka menjelaskannya seperti perkataan Viscount Conrad kepada Count Douglas, dan lainnya membalas kalau sepertinya itu tidak menguntungkan. Tetapi, Viscount Conrad dengan pendiriannya, dia berkata, masa bodoh dia menyuruh kita apa? Hanya saja, tidak masuk akal menyerahkan semua emas ini. Yang terpenting adalah kita tidak boleh tercerai-berai. Kita akan tetap kukuh pada fakta Count Douglas duluan yang berusaha mencuri emas. Dan mereka pun akhirnya menyetujui dan mendukung apa yang Viscount Conrad katakan. Dan tak berselang lama, salah satu bawahannya datang, dan berkata kalau mereka mendapat panggilan dari keluarga Douglas. Setelah menerima panggilan dari Count Douglas, terlihat Count Douglas yang menegangkan urat di mukanya yang menunjukkan dia sedang marah. Dia bertanya kepada Viscount Conrad, apa yang maksud tindakannya mencuri uang darinya, dan meminta penjelasan kepada Viscount Conrad. Lalu, Viscount Conrad pun berkata, tenang dulu, Count Douglas, kami memahami alasanmu sampai marah begitu. Tapi kami juga meminjamkan uang pada Barco. Uang gelap itu bukan milik siapapun. Situasinya akan berbeda kalau kau bersedia memberikan bagian kami. Tapi kau sendiri yang memutuskan untuk mengambil semuanya kan? Dan di saat Viscount Conrad berkata dalam hatinya, kalau dia sudah menjelaskan dengan sempurna sambil menyatakan kesalahan Count Douglas, dan berpikir kalau Count Douglas akan bisa ditangani, tak diduga Count Douglas berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan setelah mencuri uangku dasar bajingan? Itu uangku, dari ketika uang gelap Barco ditemukan, itu sudah menjadi harta keluarga Douglas. Dengarkan aku baik-baik, ketika aku sudah siap, aku akan menghubungi pemerintahan pusat untuk meminta izin menyatakan perang melawan kalian. Kemari coba hentikan aku kalau bisa, bajingan Timur Laut. Akan ku tunjukkan selemah apa Persekutuan Timur Laut setelah kehilangan perlindungan Barco. Dan akhirnya, Viscount Conrad pun menyadari, kalau keputusannya adalah keputusan yang salah yang akan membawa bencana kepada Persekutuan Timur Laut. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.